Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ya merenungkan firman Tuhan. Namun mari sama-sama saya mengajak kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu yang baik ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan belajar mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, mengajar firman Tuhan. Tolong juga kami semua yang mendengarkan sehingga kami dibukakan rahasia kebenaran dari Tuhan. Kami boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar ya mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 ya. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Hari Raya Pendamaian ini ya biasa juga disebut dengan Yom Kippur. Ya, hari penebusan ini adalah salah satu hari raya suci dalam agama Yahudi ya. Ada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun ya. Salah satu juga yang sangat bermakna ya adalah Yom Kippur, hari raya pendamaian. Nah, Saudara, ya, ini tercatat di dalam kitab-kitab Musa, terutama kitab Imamat pasal 16. Tetapi Yesus pernah berbicara, berkata, Saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, Saudara, jadi hal-hal yang tercatat di dalam kitab ya yang disampaikan oleh Musa, para nabi ya terutama juga pada saat ini kita sedang berbicara tentang pendamaian, penebusan, itu juga adalah penggenapan yang nantinya digenapi oleh Yesus itu sendiri. Yesus sendiri sudah berkata, bahkan kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Ya, jadi hari pendamaian ini adalah hari raya 1 tahun sekali ya, setiap tahun melakukan korban pendamaian ya untuk keseluruhan orang Israel, Saudara. Kita akan melihat ini lebih lanjut. Nah, Saudara, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ya. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus, ke belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Hari pendamaian itu adalah hari ibadah ya umat umat Tuhan, umat Israel, Saudara. Ini adalah hari yang penting ya. Kenapa penting? Karena mereka bertemu Tuhan pada hari ini. Ya, mereka didamaikan dengan Tuhan pada hari ini. Ya, karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, Saudara. Yang pertama ya, yang sudah kita baca, tidak boleh sembarangan, jangan sembarangan ya, atau jangan asal-asalan tanpa aturan. Kenapa? Karena Tuhan hadir menampakkan diri Saudara di tempat itu. Ya. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Ya, jadi Harun imam besar masuk 1 tahun 1 kali, ya mewakili dirinya, mewakili keluarganya, mewakili imam-imam, ya keturunan Lewi, mewakili seluruh orang Israel, saudara. Ya. Nanti saudara bisa baca ini dalam Keluaran pasal 28, ya ayat juga 29 ya, lebih detail. Maka itu kenapa imam menggunakan pakaian yang begitu lengkap ya, kain lenan, ya, lalu ada kain kermizi, ya, lalu ada tutup dadanya, Saudara, tutup daya nih nanti ada juga baju efod ya, lalu ada penutupnya ini ada nama-nama daripada anak-anak orang Israel ya, semua dituliskan. Kenapa? Karena imam besar tersebut mewakili daripada seluruh bangsa itu. Ya. Ya. Jadi ini syarat yang penting, tidak boleh sembarangan, asal-asalan, tanpa aturan. Ya. Nah, saudara, coba kita mari bayangkan ya, syarat ibadah
ketemu Tuhan pada saat itu ya. Dia harus orang Israel, harus suku Lewi, harus keturunan imam besar. Kalau tidak ada keturunan imam besarnya sudah tidak ada, anak pertamanya saudara. Kalau tidak ada anak pertamanya ya nanti saudara baca ya di kitab-kitab awal imamat ya. Karena salah melayani pekerjaan Tuhan, Nadab dan Abihu mati saudara ya. Jadi anak selanjutnya yang meneruskan ya. Ya. Lalu resikonya besar. Ya, ini diperhadapkan antara mati dan hidup. Makanya, saudara, di kebiasaan orang Yahudi, ya, imam besar itu kadang masuk diikatkan tali, ya, dan gemerincing supaya masih tahu dia benar apa dia masih hidup apa tidak, saudara. Ya, karena kalau salah mati. Jadi resikonya sangat fatal sekali. Ya, 1 tahun 1 kali boleh masuk ya. Jadi kalau mati tidak ada orang tahu itu berarti 1 tahun di dalam situ saudara. Ya makanya kenapa kakinya diikat, ya kasih kemerincing supaya orang tahu ini masih bertugas apa tidak ya, masih benar di hadapan Tuhan atau tidak. Ya bagaimana saudara ya, saudara bisa bayangkan. Saya mengajak saudara berpikir juga ibadah di masa depan itu ibadah di masa lalu ya. Yohanes diperlihatkan ke surga dari kitab Wahyu pasal 4. Saudara bisa baca ya. Wah, saudara perhatikan ya betapa kudus sakralnya orang menyembah Tuhan ya. Saudara nanti baca Wahyu pasal 4 ya. Ibadah masa lalu begitu harus dengan teliti hati-hati. Ibadah masa depan, wah begitu kudus. Tapi hari ini saudara, mari bayangkan, mari kita renungkan saudara bagaimana kita datang pada Tuhan hari ini. Ya. Bagaimana saudara? Ya. Ya, Markus 15:38 ya, waktu Yesus mati, tabir terbelah 2. Ini ibadah pendamaian, imam masuk ke dalam tabir itu saudara. Yesus mati, tabir terbelah 2 saudara. Apa maksudnya? Ibrani 10 menjelaskan lebih detail ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, tabir terbelah, saudara. Ya, Yesus membuka jalan bagi kita. Dan sekarang, saudara, ya ayat 25. Saudara perhatikan. Marilah dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Ya, karena dulu setengah mati ingin bertemu dengan Tuhan, hari ini dibebaskan. Ya, bukan berarti dengan seenaknya sembarangan. Justru kita harus lebih giat lagi dalam ibadah-ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Ini syarat pertama ya, tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, harus dengan ada aturan dalam beribadah ya. Saya tidak jelaskan lebih detail di penjelasan kali ini. Kita melihat syarat apa lagi ya di dalam Iman pasal 16 ini yang dibacakan dan menjadi satu hal yang bisa kita pelajari, saudara. Ayat yang kelima. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi pada saat hari raya pendamaian ini, imam juga mempersembahkan korban bagi dirinya, keluarga, dan imam-imam lain keturunan Lewi, saudara. Ya, tetapi juga diambil korban ya untuk orang Israel. Jadi orang Israel juga harus menyerahkan ya kambing ya dan juga domba jantan, 2 ekor kambing, saudara ya. Lalu nanti kambing ini diundi, 1 undiannya untuk Tuhan. Ya, imam persembahkan dipersembahkan pada Tuhan. 1 lagi saudara ya, setelah ritual imam meletakkan tangan di atas kambing, yang 1 itu diserahkan kepada Azazel. Azazel itu adalah ada begitu banyak penafsiran, tetapi ini adalah gambaran ya kita dibebaskan, kambing tersebut dibebaskan ke padang. Yang 1 dipersembahkan pada Tuhan, yang 1 lagi dibebaskan. Ya. Ada nanti saudara baca ini dengan teliti ayat 6-22, ada orang yang bertugas untuk membawa kambing itu ke padang, saudara. Orang itu pun harus membasuh dirinya nantinya ya, harus menyucikan dirinya dan lain sebagainya. Ya, imam melakukan ritualnya ya, ada pengorbanan, lalu darahnya nanti dipercikan saudara 7 kali ya seperti biasa dalam penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Ya, saudara ya, tetapi saya ingin menarik poin yang penting bagi kita di sini. Ini begitu rumit, saudara. Begitu rumit. Ya, ritual ini begitu rumit. Ya, tadi ya begitu kita melihat syarat pertama ya tidak boleh sembarangan. Ya, waktu masuk. Yang kedua, tata cara juga begitu rumit. Tetapi ada kata yang luar biasa di sini, yaitu ketika masuk kita diingatkan bahwa kita harus melaksanakan korban penghapus dosa dan korban bakaran. 2 korban ini, saudara. Ya, ini tujuan dari pendamaian itu sendiri.
penghapusan dosa, korban bakaran. Saya sudah jelaskan beberapa kali ya. Penghapus dosa, kita sadar kita orang berdosa, kita perlu dihapuskan, didamaikan dengan Tuhan. Ya, setelah itu di korban bakaran itu korban yang setelah kita berdosa, kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, ya kita dipotong, ya disembelih, dicuci, bersih segala macam, kita dibakar supaya menjadi korban api-apian, korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, seluruh bagian-bagian dari hewan ini dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya, saudara, korban bakaran itu melambangkan bahwa kita waktu sudah menyerahkan diri kita yang berdosa kepada Tuhan, kini hidup kita bagi Tuhan. Itu ibadah yang sejati, saudara. Ini ibadah yang sejati ya. Ya, karena itu Roma mencatatnya, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ya. Hidup kita sekarang miliknya Tuhan. Kalau kita sudah sadar kita orang berdosa, kita beribadah hari ini, ya karena kita menyenangkan. Hidup kita semuanya untuk Tuhan. Ya. Ini syarat ibadah yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, apalagi syaratnya? Ayat yang keempat. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilatkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Imam harusnya memakai pakaian sakramen yang begitu lengkap, saudara. Ya, Keluaran 28-29 saudara bisa baca ya, kain lenan, lalu kain kermisi, baju efod, tutup dada, ya topi serbannya, dan wah begitu lengkap saudara, dan itu punya pengertian-pengertian yang dahsyat. Ya, tetapi pada ibadah pendamaian ini dia harus mengenakan hanya lenan, baju lenan saja ya, ikat pinggang lenan, serban lenan, semuanya lenan saudara. Ya, lenan ya, kitab Wahyu mencatat ya, Wahyu 19 ayat 8. Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi, ibadah yang sejati ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan kita juga itu saudara penting pada saat kita beribadah ya. Bukan hanya pada saat beribadah kita baru kudus dan Tuhan, tapi hari-hari kita, tindakan-tindakan kita saudara. Ya, kita perlu perhatikan dengan baik-baik. Ya, kitab Wahyu mencatat ya, jemaat Laodikia, belilah emas yang sudah dimurnikan. Belilah pakaian supaya tidak terlihat ketelanjanganmu. Belilah minyak supaya lumas matamu. Ya, pakaian untuk supaya kamu tidak telanjang. Ya, ini bicara tentang perbuatan-perbuatan yang masih ya perbuatan-perbuatan kedagingan. Ya. Ayat ini juga berkata membasuh dengan tubuhnya dengan air. Ya, kita tahu tipologi pembasuhan, pembaptisan, ya hidup baru, lahir baru, saudara. Ini syarat ibadah, saudara. Pakaian lenan, pembasuhan, ya tindakan perbuatan hidup yang baik, yang baru dalam Tuhan. Apalagi syaratnya, saudara? Ayat yang ke-31. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Tuhan bekerja 7 hari, hari ke-6 hari, 7 hari dia beristirahat. Ya, dia menetapkan Sabat beberapa kali dalam peraturan-peraturan firman Tuhan ya, terutama dalam masalah ibadah. Saudara, hari ini ya ada orang ibadahnya Sabatnya hari Sabtu, Jumat, ada yang Minggu, bahkan ada hari lain ya. Di tempat pelayanan orang tua saya dilaksanakan di pulau yang satu hari Minggu, pulau lain hari Senin, dan pulau lain lagi berbeda-beda hari ya, karena pelayan yang tidak cukup saudara. Di pulau-pulau terpencil, suku-suku laut membagi waktu saudara ya. Tetapi bicara tentang Sabat itu bicara tentang ketetapan, kita menetapkan diri ya. Kalau kita sudah menetapkan hari Minggu, hari ibadah, ya kita tetapkan saudara ya. Jangan kita korbankan, ada pekerjaan, ada keperluan penting, ada pertemuan penting, ada permainan penting. Kita tinggalkan ibadah ketetapan itu saudara. Kita perlu menetapkan, ya, kita perlu menjaga dengan baik. Ya, terserah kapan saudara sudah menetapkan waktunya. Ya, Bapak-bapak gereja menetapkan hari Minggu ya, karena ada dasar-dasar firman Tuhannya. Ya. Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya. Minggu-minggu pertama itu jadi minggu yang mereka melakukan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Ya, gereja hari ini mengadakan ibadah juga pada hari Minggu. Ya, saudara, saya tidak tahu kapan saudara tetapkan ya. Biasanya kita hari Minggu. Tetapkan saudara. Jangan tergoda dengan hal apapun. Saudara sabatkan itu dengan baik. Didamaikan dengan Tuhan. Ibadah. Satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Ya, bagaimana kita menghargai ketetapan, menyabatkan hariannya Tuhan. Lukas pasal 15, ya, Nabi Zakaria. Ayat yang kelima saya baca. Pada zaman Herodes, Raja Yudea,
adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth, ya keturunan Harun, ya keturunan imam yang besar. Mereka berarti melayani ya di dalam kemah-kemah dalam bait suci, saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, ingat, mereka hidup dengan menjaga ketetapan Tuhan. Salah satu tadi ketetapan Tuhan adalah ya hari Sabat, hari bagaimana kita menetapkan harinya Tuhan, saudara. Ya, ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara, orang-orang yang setia memegang hukum Tuhan pun, mereka tidak luput dari masalah. Saya dan saudara pun, ya pada hari ini mungkin yang setia sama Tuhan, saya percaya kita tidak luput dari masalah. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Zakaria dan istrinya mengalami pergumulan. Mungkin mereka malu sebagai imam besar, sebagai imam yang dipercayakan dalam rumah Tuhan. Bukankah kamu kudus, suci? Kok anak pun Tuhan tidak kasih sama kamu? Jangan-jangan kamu berdosa dan sebagainya. Ya, ini bisa menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang. Ini pergumulan mereka, saudara. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa orang yang punya ketetapan hati setia kepada Tuhan, mereka juga tidak luput dari masalah. Ya, ayat 8, saudara. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ada masalah pun saudara, ada beban berat pun, dia tetap melakukan ketetapan itu. Ya, ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampak pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Saudara, ya ingat ya, hari raya pendamaian tadi Tuhan menampakkan diri, saudara. Ya. Ibadah. Kita datang ke dalam rumah Tuhan, ada Tuhan. Tuhan hadir di tempat itu. Ya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, orang yang menjaga ketetapan Tuhan, menjaga hari Sabatnya, ya, menjaga hari-hari beribadahnya, ya, doanya, pergumulannya didengar oleh Tuhan. Dan pada waktu yang tepat Tuhan memberikan jawabannya, saudara. Saudara, yang menarik di sini, kita melihat bagaimana jawabannya, saudara. Ayat 15, sebab ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ya, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan dari Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, ya, Zakaria, Elizabeth punya pergumulan, saudara. Tuhan melihat orang yang bergumul, yang menetapkan hati, yang menjaga hari beribadahnya, saudara, yang terus menjalankan dengan setia. Saudara, dengarkan baik-baik. Jawaban Tuhan lebih daripada yang dia pikirkan, lebih yang pernah timbul dari pikirannya, lebih daripada yang mungkin ada dalam hatinya. Dia hanya meminta punya anak, tapi Tuhan memberikan anak yang luar biasa, saudara. Begitulah cara kerjanya Tuhan. Ya. Lebih daripada yang kau pikirkan. Kalau kau setia kepada Tuhan, menjaga ketetapan Tuhan, Tuhan bekerja lebih daripada yang kau bisa bayangkan, saudara. Ini janji dari firman Tuhan. Tetapi saudara, perhatikan cerita ini. Ini cerita ini menarik, saudara. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sepertinya tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Ya, mata kita melihat tidak mungkin. Ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, saudara. Ya, sudahlah Tuhan memberikan janji, belum kelihatan, mata kita juga tidak melihat, malah bisu. Habis pelayanan bisu, apa kata orang? Apa kata orang, saudara? Jangan kata orang, kita saja yang menjalaninya, ya. Keluar dari mulut singa, masuk lagi ke mulut buaya. Ya, Tuhan, saya habis melayani Tuhan. Saya punya pergumulan. Kok saya jadi bisu lagi, Tuhan? Tapi kalau saudara baca cerita ini dengan tuntas, saudara, ya, pada waktunya bisunya dilenyapkan, anak itu lahir dan anak besar, anak ini menjadi Yohanes, Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Haleluya.
Ya, rencana Tuhan begitu besar, saudara. Ya, bagaimana caranya? Tetapkan, tetapkan, hargai, hormati. Ya, ketetapan Tuhan, terutama dalam hari-hari beribadah, saudara. Dalam tugas-tugas pelayananmu, mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini saya sedang bergumul, ya. Dari 2019 kami sedang berdoa untuk tempat ibadah. Ya, makin hari ya tahun 2002 ini kami dapat kabar bahwa tempat ibadah kami mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi. Kami bergumul berpuasa tetap melakukan hal yang seperti biasa, menangis di depan Tuhan, berusaha juga mencari jalan dengan bagaimanapun, saudara. Ya, apa yang ada kami punya, kami coba, ya kami mungkin kami pikirkan apa yang mungkin bisa kami jual ya untuk mendapatkan satu tempat dan lain sebagainya. Kami pikirkan segalanya. Ya, tiba-tiba, saudara, ya singkat cerita, ada yang menelpon saya, ya, berkata bahwa dia digerakkan Tuhan untuk memberikan satu tempat ibadah. Lokasinya cukup baik, saudara. Tempatnya cocok untuk jemaat kami. Kapasitasnya juga cukup, saudara. Tuhan bekerja lebih daripada yang kita pikirkan. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh menetapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam sejarah Israel, saudara, ada perang Yom Kippur 6 Oktober 1973, ya. Memang mungkin ceritanya tidak uh, mungkin tidak sangkut pautnya dengan ceritanya, tapi saya sangat tergerak menceritakan ini, ya. Namanya perang Yom Kippur, perang hari raya pendamaian. Kenapa? Saudara tahu bangsa Israel ya sejak hari kemerdekaan diserang Liga Arab habis-habisan, perang 6 hari dan perang-perang seterusnya, saudara. Ya, Liga Arab masih tidak tidak menyerah, saudara. Mereka menyerang kembali. Ya, tanggal 6 Oktober 1973 pas bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian Yom Kippur. Orang Israel sedang beribadah pada Tuhan. Saudara bisa cari cerita ini dengan segala media yang ada. Saya tidak jelaskan dengan begitu detail. Ini perbandingan kekuatannya, saudara. Ya, Israel 415 tentara, mereka 420.000 tentara. Tank Israel cuma 1.500, mereka 4.500, ya, dan lain sebagainya. Saudara bayangkan, bandingkan itu. Tapi kita tahu perang ini ya, Israel mendapatkan daerah yang lebih luas, besar. Ya, mereka menang pada akhirnya dalam pertempuran ini. Ya, kelihatannya simpel, saudara, tidak ada, tapi saya ingin tahu ini perang Yom Kippur, perang pada saat ibadah. Mungkin kita bisa hancur pada saat itu, tapi Tuhan yang membela, dia penjaga Israel, tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia setia adanya. Haleluya. Haleluya, saudara. Tuhan memberkati kita. Jaga ketetapan ini. Hati-hati, jangan sembarangan, ya. Berikan persembahan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Pakaian lainan, pakaian, ya, kebenaran. Jaga ketetapan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hati dan pikiran kami kiranya dijamah oleh Tuhan untuk kami berhati-hati menjaga ibadah kami, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Kami semakin giat, Tuhan, mendorong juga teman-teman rekan-rekan kami yang lain, dan biar juga hati dan pikiran kami menetapkan hari-hari yang sudah kami tetapkan bagi Tuhan. Segala pergumulan kami percaya Tuhan Maha Tahu. Tuhan menjawab tepat pada waktu ini dengan cara-cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.